Halo, aku Fadila. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang salah satu fenomena sosial di Indonesia, yaitu The Queen of Internet, KKI. Siapa sih yang nggak kenal KKI? Seorang YouTuber dan vlogger yang banyak dikenal akan sensasinya. Ditambah lagi, si KKI ini pernah membuat lagu yang pada waktu itu sempat trending nomor 1 di YouTube Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana sih seorang KKI ini bisa famous? Dan bagaimana persepsi dan sikap orang-orang terhadap KKI ini? KKI ini mulai pertama kali dikenal dengan keunikannya pada salah satu video YouTube-nya yang berjudul 25K Makeup Challenge. Yang dimana video ini dianggap berbeda dan terlihat unik dibandingkan para beauty vlogger lainnya. Masih ingat kan videonya? Nih. Aku akan ngeblend ini selama setengah jam. Ya, ngeratain foundation pakai balon. KKI yang mulai itu. Dengan kuatnya gerakan sosial serta jaringan sosial pada teknologi yang ada pada zaman sekarang membuat video KKI ini sangat viral di berbagai sosial media. Dan gak jarang juga banyak orang-orang yang melakukan imitasi dari tingkah KKI tersebut. Oh my god. Ini aku nggak curang ya guys, aku nggak akan pakai tangan. Maaf ya guys, ada suara ayah. Karakter si KKI yang sederhana, unik, serta dari fisik sampai sifatnya itu khas KKI banget, sehingga ngebuat orang-orang itu mudah untuk mengingat tentang dia. KKI juga dikenal konsisten dalam mempertahankan ataupun meningkatkan personal brandingnya agar ia tidak hilang dari dunia industri hiburan di Indonesia. Tetapi melihat kelakuan dia yang semakin hari semakin membuat orang jengkel, nggak jarang juga KKI ini mendapatkan banyak haters serta selalu menjadi bahan hujatan warga Indonesia. Apalagi yang kita tahu di Indonesia ini, perbedaan fisik menjadi salah satu motif bully yang sangat kuat, bahkan cenderung rasis. Munculnya KKI juga membuat cyberbullying di Indonesia ini semakin banyak. Nah, tapi justru semakin banyak orang-orang yang membuli KKI, maka semakin terkenallah seorang KKI ini. Thanks to haters. #KKI. Tentu banyak ya persepsi orang-orang ke KKI ini. Ada yang merasa terhibur karena tingkah konyol KKI, ada yang untung karena bisa dijadiin ide untuk konten, ada juga yang gak suka, merasa jengkel, bahkan sampai ke level membenci. Aku rasa si KKI ini udah kebal banget dengan hujatan-hujatan warga Indo. Tetapi ada masanya di mana pandangan tidak suka terhadap KKI perlahan-lahan mulai menurun. Karena mendengar si KKI yang pernah bercerita tentang masa lalunya yang cukup menyedihkan, sehingga membuat rasa simpati pun muncul kepada orang-orang yang sebelumnya menghujat si KKI ini habis-habisan. Tapi hal ini juga nggak ngebuat orang-orang berhenti ngebully KKI sih, masih banyak beberapa orang yang masih menghujat dia habis-habisan. Bahkan kayaknya hujatan itu selalu datang setiap dia melakukan tingkah-tingkah konyol. Guys, bercanda, nggak seriusan. Viralnya si KKI ini membuat orang-orang banyak memanfaatkannya, terutama para konten kreator yang menggunakan traffic KKI Gate untuk mendapatkan banyak like, viewers, rating, followers, dan bahkan subscribers. Para konten kreator merasa sangat diuntungkan karena adanya KKI. Lihat aja, kalian pasti akan selalu nemuin konten-konten yang berbau KKI di berbagai sosial media, dan itu banyak banget. Dengan hal ini, KKI merasa diuntungkan dong karena bisa membantu meningkatkan personal branding dirinya. Melihat dari keseluruhannya, sesosok KKI ini bisa famous yang pertama karena momentum. Dia masuk di era yang pas, ditambah lagi sekarang sedang pandemi yang dimana orang-orang berada di rumah aja yang tentu butuh hiburan kan. Kebetulan dengan viralnya berbagai video KKI membuat mereka penasaran dan akhirnya ikut tertarik menonton. Salah satunya aku. Yang kedua, karena keunikan seorang KKI ini, dia membuat konten-konten yang berbeda dari orang-orang yang lainnya, dan juga karakternya, KKI mempunyai identitas yang sangat khas sehingga orang-orang mudah untuk mengingatnya. Dan yang terakhir adalah berbagai sensasi yang dibuat oleh KKI, mulai dari video YouTube-nya, video TikTok, kasus percintaannya, hingga sampai ke lagu KK Bukan Boneka. Dengan semua itulah dia mendapatkan banyak orang-orang yang membulinya, tapi justru orang-orang yang membuli dia tersebut membuat dia semakin terkenal. Siapa tuh yang kayak gitu? Ayo. Tetapi dari fenomena KKI ini ada satu hal yang bisa kita pelajari dari seorang KKI. Sosok KKI ini mempunyai jiwa self-love yang tinggi. Jika bukan karena self-love, dia pasti akan insecure dengan dirinya sendiri.
Dia tidak akan pernah mau diundang ke TV-TV, diajak kolaps dengan YouTuber-YouTuber lain. Dia tidak akan pernah berani bertingkah konyol di sosial media jika tidak memiliki jiwa self-love yang tinggi tersebut. Membuli KKI bukan berarti membuat kita lebih baik daripada dia. Gini aja gambarinnya, ketika kamu sibuk membuli KKI, di sana KKI udah bisa beli rumah dia sendiri, udah bisa beli iPhone terbaru, sementara kamu masih menjadi diri kamu yang sama seperti 3 tahun yang lalu. Kasian. Tingkah KKI emang sih ngebuat jengkel. Aku kadang juga ngerasa kayak gitu. Tapi dengan dia kayak gitu nggak ngerugiin hidup kita kan? Apa perlu kita ngehujat dia habis-habisan? Apalagi sampai body shaming. Apa KKI minta ke Tuhan dia lahir dengan fisik seperti itu? Enggak kan? Jadi kalau kalian emang nggak suka dengan KKI, ya udah jangan dilihat hal apapun yang berkaitan dengan dia. Kalau kalian mikir ini kan sosial media, bebas dong untuk berpendapat. Ya tapi jangan sampai dong ngehujat kayak body shaming gitu. Mikir nggak perasaan orang? Pasti sedih kan? Ya udah kalau emang jengkel dengan tingkah-tingkah dia, diam aja. Nggak usah ikut-ikutan cyberbullying kayak orang-orang itu. Kasihan KKI-nya. Semua orang memang punya kekurangannya masing-masing. Tapi nggak semua orang bisa berdamai dengan kekurangan itu. Tetapi KKI bisa. KKI bisa menjadi contoh bagi kita-kita yang belum bisa merasakan self-love. Fenomena seperti ini pastinya ada negatif dan positifnya. Akan lebih baik kalau kita mengambil sisi positifnya saja dan meninggalkan negatifnya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih udah menonton. Bye-bye. Nabila, ambilkan minum ya. Aku bukan bonekamu, bisakah suruh-suruh dengan seenak maumu? Love KKI.